Shalom semuanya. Mari kita mulai persekutuan kita. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas anugerahmu sampai pada saat ini. Kami masih bisa berkumpul untuk bersekutu bersama, bersekutu malam hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih bahwa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Kabar yang menyertai hidup. Nggak ada suara, Pak. Tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Kita hujan dari awal, kita katakan Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari kasih-Mu, oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu.
bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Sekali lagi katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku
Sekali lagi katakan, yang terbaik yang ada pada. Sekali lagi katakan, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya, yang terbaiklah kami terima darimu. Biarlah Tuhan kau menerima yang terbaik dari umat-Mu, Tuhan. Biarlah ciptaan-Mu belajar menghargai-Mu, belajar mengasihi-Mu. Sebab pekerjaan-Mu nyata, Tuhan. Biarlah segala ciptaan-Mu memuliakan Engkau, Tuhan. Oh, biarlah Engkau melihat rupa-Mu di dalam kami kembali. Memandang kembali rupa-Mu, Tuhan. Rupa-Mu yang sesungguhnya di dalam diri ciptaan-Mu. Biarlah
bersyukur kami boleh terus melihat kebaikan-Mu Tuhan, dan boleh melihat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap hari Engkau menyatakan diri-Mu Tuhan. Setiap hari Engkau menampakkan diri-Mu bagi kami. Engkau sangat sabar menunggu umat-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, kami persembahkan waktu ini sepenuhnya. Biarlah kiranya sukacita, ucapan syukur, puji-pujian memenuhi hati kami kembali. Pujilah Tuhan. Kami bersukacita oleh karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mau bersukacita sama-sama katakan amin. Dari surga turun ke
harapku dalammu, hidupku dalammu, kekuatan dalammu, harapku dalammu, hanya ada hidupku dalammu, hidupku dalammu, kekuatan dalammu, harapku dalammu, hanya dalammu, hanya dalammu, hanya dalammu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa. Sekali kita katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa.
bersyukur. Pujilah Tuhan. Oh, karena hidup Tuhan terus berlimpah-limpah. Haleluya. Sekarang kami mendengarkan persekutuan dari Tuhan. Karena Tuhan mau kembali bicara bagi kami. Dengan sukacita kami mau mendengarnya. Dengan sukacita kami menerima setiap perkataan-perkataan Tuhan. Setiap hikmat Tuhan. Hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan bagi kami. Yang membuat semua umat manusia bersukacita. Karena penyelamatan Tuhan telah tiba. Kami bersyukur kami dapat memandang wajah Tuhan setiap hari. Silakan Tuhan, cari kami. Haleluya. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ayo Kak Kesia. Atau siap-siap semua. Apa itu yang ditunjukkan baru tua itu? Apa itu? Gak kelihatan. 1, 2, 3. Baik, puji Tuhan semua. Oke. Baik, cek dulu ya suaranya ya. Shalom keluarga Yabes. Ada Jelita, ada Kak Cika, ada Bang Yabes, ada Idang Uda sama Uda. Apa kabar semuanya? 2, 3. Shalom, selamat malam semua. kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Nah, semangat. Foto apa tadi itu? Gambar apa tadi itu? Mau ditunjukin itu. Zoomkan dulu Kak. Coba ya, lihat. Kita lihat dulu ya gambarnya ya. Ini dia. Oh, gambar siapa itu? Siapa ya? Wah, keren. Tepuk tangan Jelita. Wah, keren wah. Puji Tuhan. Semangat belajarnya ya. Mana ini? Kok hilang lagi? Oke, baik. Puji Tuhan. Sekarang Shalom Esther. Mana Bu tadi? Esther aja yang nampak. Baunya mana? Oh, beda handphone ya. Oh, Shalom Esther, apa kabar? Shalom telang, shalom semuanya. Kabar baik, kabar sehat, berkat melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang Shalom Bang Marvel sama Inanggung Uda, apa kabar malam ini? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Sekarang Shalom Kakak Kesia, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Oke. Ini Bu Tian sama Tian nggak nampak di mana ini? Oke, baiklah. Ya, sekarang Shalom keluarga Glory. Apa kabar? Sudah sehat belum? Oke. Shalom Pak Lunggu.
Apa kabar? Shalom juga, Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tuhanku Yesus dahsyat. Yes, yes. Amin, mantap. Baik, puji Tuhan ya. Sekarang, shalom semua yang di studio. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Oke, kita mulai ya. Pinjam mouse-nya Lana. Oke, baik. Nggak ada ya. Nggak bisa. Mau matiin ya? Nggak bisa ini loh. Sini itunya nak, kepalanya nak. Yang kepala kecil itu loh. Yang lain ada. Satu lagi di sana, di sana, di yang plastik. Oke, sebentar ya. Oke. Oke. Wah, yang mau baca nggak ada orangnya ini ya. Oke, kalau nggak ada dari sana, ya, tarik lah, tarik lehernya. Tarik aja. Yang ditarik itu yang itu loh, yang fotonya itu loh, apa namanya, gambar-gambarnya itu yang ditarik. Oh, kayaknya enggak kok, di sini enggak ada. Tarik itu, bukan loh. Kamu tarik yang dari mana bang? Nah itu kan bisa. Berarti view mulai yang perbaiki viewnya itu. Coba. Betul kok deh. Ini betul kok. Nih ya. Sudah belum? Udah. Oh, salah tadi ya. Oke, mari. Sekarang dimulai dari sini ya. Ya. Kak Cika. Cika ya. Dari sini ya. Tuh. Ini titik atau apa? Dari sini. Oh nih. Koma itu kan? Ya, oke. Ayo Kak Kesia. Salah. Cika. Ya Cika. Terlepas dari apakah engkau pernah merasakannya sebelumnya, Tuhan memelihara setiap orang dengan segala cara yang memungkinkan, menggunakan hatinya yang tulus, hikmatnya, dan berbagai metode untuk menghangatkan hati setiap orang dan membangunkan roh setiap orang. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Tidak peduli berapa banyak orang yang duduk di sini,
Tiap orang memiliki pengalaman dan perasaan yang berbeda terhadap toleransi, kesabaran, Teguh. Baik. Sampai. Lanjut Cika sampai habis. Kebenaran dan keindahan Tuhan. Pengalaman-pengalaman tentang Tuhan ini dan perasaan-perasaan atau persepsi akan Tuhan ini, singkatnya, semua hal yang positif ini berasal dari Tuhan. Jadi, dengan menggabungkan pengalaman-pengalaman dan pengenalan semua orang akan Tuhan dan menggabungkannya dengan pembacaan perikop dari Alkitab pada hari ini, apakah engkau semua sekarang memiliki pemahaman yang lebih tepat dan nyata tentang Tuhan? Oke, tunggu ya. Baik. Oke, saya akan kembali ke belakang sedikit ya. Oke, ini dia ya. Tadi dari sini ya. Terlepas. Nah, saya harap saudara kita mulai masuk lebih dalam ya. Jadi dalam persekutuan kita ini, akhir-akhir ini, hari-hari ini, Tuhan itu kan terus maju. Ya. Gak peduli apa yang kita alami setiap hari, Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Oke? Kadang rasanya kita itu pengen mundur rasanya. Iya, kadang-kadang kalau lihat perjalanan gitu ya, rasanya Tuhan gitu. Gak tahu kenapa kok bisa kayak gitu gitu. Ya, mungkin seminggu ini gitu ya. Tapi saudara, ternyata memang betul saudara, Tuhan itu memang mengendalikan segala sesuatu gitu. Saudara, Tuhan itu apa ya, superior katanya ya, apa tadi istilahnya, supremasi, punya supremasi ya tadi ya. Tadi pagi kalau saudara ikut ya. Saudara ingat. Dia itu ya memang segala sesuatu di bawah kendali dia ya. Tapi dikatakan kepada kita bahwa dia menderita gitu. Dan hanya Nuh lah yang bisa mengobati penderitaannya gitu. Hanya Nuh gitu. Oke. Tahu tapi gak mungkin lah Tuhan ngomong ya. Bohong ya. Karena Tuhan gak bisa bohong dia. Tuhan itu apa adanya. Dia tidak munafik. Apa adanya dia. Dan dia bisa mengenali orang yang tulus. Karena dia tulus, saudara. Karena Tuhan itu tulus. Jadi Tuhan itu bisa mengenali yang murni karena dia murni. Makanya saudara, kalau kita murni, pasti kita gampang sekali melihat orang yang tidak murni. Gampang sekali. Ya. Kalau kita itu memiliki hati yang murni. Gitu. Nah, jadi ketika dikatakan itu saudara ya. Sering sekali kan ketika kita menghadapi dunia kita sendiri ya. Masing-masing kan kita ini punya permasalahan ya, pergumulan lah ceritanya gitu. Ya. Entah apa saja, macam-macam saudara. Ya. Masing-masing orang itu punya masalahnya sendiri. Ya. Memang sih kebanyakan orang masalahnya di masalah penghidupan gitu. Masih banyak sekali, apalagi kalau kita tinggal di bangsa kita ini kan. Kalau di negara lain sih udah lepas lah gitu. Dari masalah-masalah penghidupan gitu. Hah? Ya kita lebih hebat lah. Ya. Nah, tapi ada permasalahan mereka yang lain yang mungkin kalau kita lihat bencana-bencana sekarang ya, waduh, ngeri sekali loh saudara, bencana-bencana itu gitu.
Dan sebetulnya hidup mereka itu lebih riskan sebetulnya. Jadi tingkat kekosongan mereka itu masih lebih tinggi daripada orang yang memikirkan dari bulan ke bulan gitu. Iya. Nah, jadi tapi Tuhan itu dia mengendalikan semuanya gitu. Dia walaupun kita tahu kan dia bisa mengubah segalanya, tapi ada sesuatu yang harus berani kita pikirkan tentang Tuhan. Kok bisa ya dia itu menderita? Harus berani loh saudara mikirkan itu. Saudara harus benar-benar mencari kebenarannya daripada firman itu, saudara. Harus benar-benar. Supaya apa, saudara? Supaya kita yang menderita sedikit ini, saudara, bisa jadi bersabar gitu. Sehingga kita bisa, ketika kita mulai menerima kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu ini gitu ya. Ketika kita bisa menerima kebenaran kalau Tuhan itu dikatakan menderita sepanjang zaman, saudara. Penderitaan kita singkat sekali loh, saudara. Dalam tubuh kita ini singkat sekali. Berapa tahun sih? 70, 80 kan katanya kan gitu. Setelah beralih dari tubuh ini, ya sudahlah selesailah penderitaan badani kan? Ya enggak? Nanti kalau kita masuk lagi dalam tubuh daging lagi, lanjut lagi lah. Tapi kan sudah ganti tubuh kita gitu. Gitu ya. Nah, lanjut lagi. Itu kan misteri ya. Sementara Tuhan itu juga gitu. Dia saja gitu. Lihat semua perjalanan ini. Kita ini kan gampang loh saudara. Karena kan kodrat kita ini kan memang egois saudara. Kodrat manusia itu kan egois. Tuhan tidak. Kodrat Tuhan tidak egois. Kodrat Tuhan itu sangat perhatian. Gitu. Jadi makanya kadang Tuhan suka apa ya? Dia itu larut dalam kesedihan umatnya gitu. Larut dalam penderitaan umatnya. Kalau nggak larut saudara, gampang aja sudah dia berkatin aja kita. Dia berkatin aja manusia itu. Cobalah misalnya, ngapain lah repot-repot terus darah Habel itu berteriak-teriak. Apa Tuhan gak capek? Kenapa dia gak langsung aja lah, udah lebih selesai, bunuhlah Kain ini, kan gitu kan? Iya kan? Kan bagi manusia sekarang itu kan tidak adil kan? Iya. Seperti kalau saudara lihat sekarang ini, saudara di bangsa kita ini, aduh, macam-macam loh keadaannya. Itu yang lagi terkenal itu bupatinya Pati itu saudara. Itu ngomongnya itu saudara songong sekali loh saudara. Saya kena mendengarnya itu iya. Emang lu siapa sih gitu. Dari militer mungkin dia gitu. Saya berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Pada pemerintahan saya ini jangan coba-coba ada yang mengganggu katanya. Saya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Bah. Kalau ada satu pun yang mengganggu, lain urusannya katanya. Bah. Dia nggak tahu saudara. Dia nggak tahu wataknya bangsa kita ini saudara. Jangan diancam. Iya. Jangan saudara ancam orang miskin. Ya. Orang paling penakut pun di bangsa ini kalau ditekan. Iya,
Dia paling berani. Jadi jangan karena punya punya jabatan kan jadi pilih gitu loh. Itu makin memunculkan saudara. Itu kan karena kita lihat kan. Kenapa ya kayak dibiarkan gitu. Kan gitu kan. Sampai rasanya muak. Itu apalagi saudara yang masalah itu. Saya nggak nyangka loh orang seperti itu yang menteri apa itu yang ngomong bahwa semua tanah itu kita itu nggak ada yang punya tanah katanya. Itu punya pemerintah semua katanya. Sebelum berdiri Indonesia ini, jadi semua nenek moyang kita dikatakan mereka itu nggak punya tanah katanya. Jadi kalau misalnya kemarin tanah yang nganggur dibilang, oke lah, misalnya kayak gitu kan. Ini tanah warisan pun yang tak dikelola, ini bisa dirampas negara. Orang itu marah loh, jengkel sekali. Itu sampai ada yang ngomong, mau kita apain sih orang ini katanya. Ayo kita tempelin sama-sama katanya. Iya loh. Jadi orang itu geram sekali sudah mendengarkan. Ini orang. Rasanya saudara belum pernah saya dengar saudara seperti itu ya. Tapi mungkin saudara memang karena Tuhan itu sedang menampakkan diri. Ya. Dia singkapkan semua watak orang ini. Nah, jadi saudara, Tuhan itu bedanya ya. Kalau kita itu saudara seperti saya katakan tadi, kita gampang loh saudara. Misalnya kita lihat penderitaan. Kayak kita scroll handphone kita gitu kan. Ketika kita lihat penderitaan, ada yang ini, tolonglah anak saya ini, saya nggak punya ini, nggak punya dana gitu ya. Kan gampang aja kita scroll gitu. Karena kadang kan ya sudah banyak penipuan jadinya gitu kan. Tapi ya memang gampang sekali, manusia itu gampang sekali tidak empati lagi dengan masalah orang. Kasih orang tuh sudah dingin. Tapi Tuhan nggak bisa. Itulah salah satu keunikan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita lihat bagaimana kan, kalau kita lihat dari sini kan dikatakan, coba kamu lihat, apa yang kamu lihat dari gambaran yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, Alkitab ini gitu. Dia itu kayak ini kita. Dari apa yang kita baca ini saudara, dia mau kita menemukan, jadi ini orang ketiga ceritanya. Padahal kan ceritanya kan ini adalah Tuhan itu sendiri kan. Kan yang ngomong ini kan adalah Tuhan itu sendiri. Tapi dia harus pakai orang ketiga dong. Supaya apa? Supaya Tuhan itu tidak dia sendiri yang ngomong gitu loh maksudnya. Supaya ya memang kan Tuhan itu kan dia nggak mau dipuji-puji, dia nggak. Bukan kayak manusia yang kalau disanjung-sanjung gitu kan, cair semua gitu. Iya. Makanya sekarang ini saudara, sekarang mulai saudara dihapus itu bonus-bonus komisaris saudara. Yang kemarin itu kan yang penjilat-penjilat kan jadi komisaris-komisaris kan. Sekarang dihapus semua ini itu dihapus. Apalagi sekarang yang itu. Kok bisa dia itu narapidana? Kok bisa dia itu jadi komisaris? Iya kan? Lagi diusut semua. Kok bisa jadi komisaris? Kan biasanya kan kalau lamaran pekerjaan, kan itu kan harus ada SKCK. Pengangkatan kan harus ada surat berkelakuan baik. Lah, kok narapidana dari mana dia dapat? Bisa kena, yang ngangkatnya bisa kena. Mencoba benar-benar saudara, coba kayaknya di ini semua saudara. Dia pikir dia bisa terus berbohong. Dia pikir kuasa yang ada sama dia itu langgeng. Iya,
Itu sekarang. Dia nggak tahu Tuhan, keadilan Tuhan sedang dinyatakan. Iya. Dia pikir itu Tuhan tidak ada. Dia pikir kalau dia berkuasa terus dia. Iya. Maka kita bersyukur, saudara. Tuhan menampakkan dirinya dengan wajah yang berbeda. Iya. Makanya saudara, ketika dia sudah mulai menemukan umatnya ini, saudara, dia sedang kumpul-kumpulin. Dia sedang ini kita, saudara. Jadi coba saya baca dulu ya supaya kita supaya kita terbawa aura daripada firman ini ya. Supaya kita terbawa atmosfernya. Saya coba baca dulu ya. Masuki ya. Masuki firman yang saya baca ya. Saya ulang lagi yang dibaca tadi. Tapi sekarang masuki ya. Oke, lihat. Nah, terlepas dari apakah engkau pernah merasakannya sebelumnya, Tuhan memelihara setiap orang dengan segala cara yang memungkinkan. Oke? Menggunakan hatinya yang tulus. Oke? Hikmatnya dan berbagai metode untuk menghangatkan hati setiap orang. Wah, ini benar-benar saudara. Gak peduli kita pernah merasakannya atau tidak, dia akan terus melakukan berbagai macam cara. Iya. Dia lakukan, saudara. Iya, hebat sekali pokoknya. Itu sampai-sampai saya ketika renungkan itu ya, berapa hari ini gitu ya. Ketika datang, tadi apa saudara yang membuat saya nangis, saudara? Dari awal aja, saudara, saya itu dari sebelum kita mulai aja saya udah nangis menyanyikan lagu itu waktu kami pilih-pilih lagu, saudara. Iya. Saya terbayang, saudara, orang yang datang kemarin itu, saudara. Iya. Saya terbayang wajahnya gitu. Waktu pertama saya bilang nggak bisa. Pertama-tama saya bilang begitu. Karena dia langsung to the point kan. Bisa gak nikah di sini, numpang nikah di sini gitu. Waduh. Gak bisa. Langsung gitu. Makanya pulangnya mereka minta maaf, saudara. Karena dari salah ngomong tadi, minta maaf ya Pak. Tapi saudara, saya boleh rasakan, saya boleh benar-benar melihat satu kehidupan yang baru, saudara. Maksudnya begini, saudara. Jadi ketika tadi kita menyanyikan lagu ini, tadi apa lagu yang pertama itu? Apa lagu pertama, nak? Yesus kau kebenaran atau? Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang memberikanku hidup dan pengharapan. Saudara, dulu saudara ketika setiap kali saudara datang sama Tuhan ya, dulu saudara sangat membekas sekali saudara pertobatan dulu itu dan bagaimana kita dulu saudara. Saya tahu kita semua saudara. Dari berbagai angkatan kita gitu ya. Benar-benar kita merasakan Tuhan itu nyata, saudara. Iya. Setiap kali menyanyikan lagu-lagu itu, saudara. Setiap kali kita doa pengerja lah, apa gitu ya. Setiap kali kita mau ibadah, kita ingatkan, kita lari-lari kan. Iya. Kita kejar, kemanapun kita ini, kita kejar gitu. Jadi ketika saya lihat orang itu gitu ya. Ketika saya lihat bagaimana, ini tadi yang dikatakan dia. Menggunakan hatinya yang tulus. Iya. Sekarang kan gini saudara.
melalui berbagai macam cara, saudara ya. Tuhan itu datang sama kita. Iya. Dia pakai semua cara itu, termasuk melalui orang itu. Iya. Ketika saya bilang, kenapa kamu bingung? Apalagi yang kamu pikirkan? Ayo, apa kendalanya? Apa sih? Ketika saya sudah ngomong panjang lebar gitu ya. Apalagi yang kamu pikirkan? Dikuatkan lagi sama temannya itu, saudara. Iya, ibadah aja kamu di sini. Kan sudah diterangkan tadi semua seperti itu. Jadi saudara, ketika saya lihat itu, saudara, walaupun dalam hati saya begini, saudara, kan Tuhan pun gak memaksa orang ya. Tapi bayangkan ketulusan hati Tuhan itu, saudara. Lihat di sini, saudara. Tuhan itu kan memakai orang ketiga kan. Kan sebetulnya kan, kalau saya lagi bicara, sebetulnya saudara, Tuhan itu entah kita sadar atau tidak, Tuhan akan berbicara melalui mulut saya. Sedangkan melalui orang aja, kita harus terima Tuhan. Ya. Barang siapa memberikan kamu secangkir air putih saja, orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Karena seperti mereka memberikan kepada Tuhan. Ya. Saya ingat itu, saya berani sekali ngomong sama si jenderal itu, saudara. Iya. Saya angkat itu air putih itu. Aqua gelas itu. Iya. Air putih ini aja yang Bapak berikan ini. Itu seperti waktu Bapak berikan sama saya. Itu seperti Bapak berikan sama Tuhan. Iya, saya gak gentar, saudara, sedikit pun taruh tangan saya di kepalanya. Oh, itu celana saya, itu celana yang ini, saudara. Celana jeans yang legend itu. Kalau saya pakai dulu jeans itu kayak Tuhan sudah mau datang. Saya gak tahu di mana lagi sekarang. Iya. Dan memang sudah pulang dari situ, saudara, kaki saya itu gemetar, saudara. Gak nyangka saya melihat bagaimana otoritas Tuhan itu. Tapi lihat, saudara, walaupun seperti itu, dia harus pakai orang ketiga. Jadi dari saya cerita sama saudara ini, saudara akan kenali Tuhan itu seperti apa. Iya. Dia sangat hati-hati menggunakan dirinya supaya dia gak kelihatan. Iya. Dan supaya orang yang dipakainya itu tidak binasa. Iya. Iya. Tuhan itu kemuliaannya. Kalau dulu kita belajar tentang kemuliaan, kabot gitu. Apa satu lagi ya bahasa itunya selain kabot ya, saya lupa. Kabot itu kemuliaan yang berat. Jadi kata kemuliaan itu. Jadi sampai kan nggak bisa menyelenggarakan ibadah itu kan. Ketika kabut itu turun itu. Kemuliaan yang berat. Waktu pentabisan bait suci dulu. Gitu ya. Itu istilahnya. Tuhan itu punya kemuliaan kayak gitu. Makanya kan harus ada jarak antara umat Tuhan dan tabut itu. Jadi waktu dia sekarang ini, coba perhatikan saudara, betapa sebetulnya ketika kita masuk ke dalam suasana ini, saudara ya. Saudara akan melihat satu kemuliaan Tuhan yang sedang dinyatakan, tapi dia benar-benar menyembunyikannya. Betapa hebatnya Tuhan itu. Iya.
Jadi walaupun kita sekarang sepertinya rasanya saudara, mungkin kita melihat banyak sekali sepertinya orang beruntung gitu. Iya. Tapi tahukah saudara, di balik semua kerendahan yang kita alami, itu tersimpan kekuatan Tuhan, tersimpan kemegahan Tuhan. Di balik semua rasanya kita nggak bisa buat apa-apa, rasanya kita lakukan ini salah, lakukan itu salah. Iya. Di balik sepertinya kita terpuruk, ada kekuatan Tuhan yang dahsyat. Iya. Sangat dahsyat. Di balik rasanya kita itu nggak bisa buat mujizat. Kalau seperti dulu mungkin kita bangga kita bisa mujizat. Mungkin saya ceritakan sama saudara seperti yang tadi itu saudara. Oke? Mungkin rasanya kita bangga kan? Dihormati orang kan? Kemana-mana pergi saudara. Iya. Dan memang nyata sekali kok saudara. Iya. Benar-benar saya nggak ada takutnya sedikit pun. Iya. Makanya ketika tes itu ke daerah mungkin daerah muslim itu kan. Di situ benar-benar saya tidak takut sedikit pun. Iya. Oh bukan karena saya pemberani aslinya, tidak. Tapi tahukah saudara, mungkin rasanya kita bangga kan. Di balik semua sekarang seperti yang kita alami, sepertinya kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita gentar rasanya. Rasanya kita menangis. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan benar-benar buat satu perasaan saudara. Rasanya gak bisa. Gak mungkin kita bisa setia saudara. Gak mungkin. Mustahil. Mustahil saudara kita bisa melewati hari demi hari. Iya. Kalau bukan karena Tuhan menghangatkan kasih kita, iman kita. Iya. Sampai saudara, anjing pun saudara bisa gak bersemangat untuk makan saudara. Kenapa kamu neuro? Si makan, biasanya sudah dia senang gitu. Kemarin tuh sampai lupa saudara. Kenapa kemarin itu ya? Mungkin banyak pikiran juga kali yang gak semangat kasih makan dia. Iya kan? Jadi sampai dia gak mau makan saudara. Padahal itu sudah harusnya jam dia, karena sudah terlambat kali gitu ya. Harusnya kan kalau sudah lapar itu kan makanlah dia gitu. Bisa lahap gitu kan. Bisa kalau mau dikasih makan, oh itu teriak-teriak gitu kan. Sampai bilang, hei diam, sakit telinga gitu kan. Saya lihat gak makan dia. Apa sariawan kali mami? Enggak lah. Itu karena gak dikasih tulang ayam itu katanya. Coba kasih tulang ayam. Atau mungkin karena dingin kali. Mungkin harus dihangatin kali. Saya lihat lagi, makan Neuro. Maaflah Neuro. Mungkin tadi terlambat. Mungkin dia liatin gitu kan. Makan dah gitu. Mungkin tahu juga kali tuannya ini ya. Lagi banyak pikiran kali.
Tapi kemarin saudara, dia sudah bisa makan gitu. Ternyata lihat, lama juga saudara. Saudara, ketika kita menjalani hidup kita sekarang ini saudara ya, saya benar-benar saya harus perhatikan setiap hal yang saya hadapi setiap hari. Harus perhatikan gitu. Maksudnya itu, jangan sampai terlewat apa nih yang mau Tuhan tunjukkan ini. Karena dia lagi bilang, ini aku loh. Gitu. Lagi perhatikan gitu. Makanya saudara, ketika menceritakan tentang firman ini saudara, saya bisa menceritakan karena mengalami. Makanya benar dikatakan, dia pakai berbagai macam metode. Dia menggunakan hatinya yang tulus. Dari satu kata itu aja saudara. Iya loh. Kalau engkau punya hati yang tulus, atau kalau engkau berusaha memiliki hati yang tulus, tidak neko-neko, tidak munafik, tidak mencari pujian dari orang lain, maka engkau akan mengerti ketulusan hati Tuhan. Iya, engkau akan mengerti. Dan ketika engkau merenungkan satu kata itu saja, engkau akan kagum sekali. Engkau akan panggil berkali-kali, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Karena ketika engkau mengucapkannya, engkau merasakan betapa dalamnya kasih Tuhan itu, saudara. Iya, ketulusan hatinya. Wow. Sulit saudara kita menemukan ketulusan sekarang, saudara. Sulit. Cobalah pikir saudara, coba bayangin kan. Seperti yang saya katakan sama saudara. Mereka sama-sama ibadah di gereja itu saudara. Ya kan? Tetapi kenapa pas dalam keadaan itu dia cari gereja ini? Mungkin dia pikir, gereja ini paling ini nih. Sembarang aja gereja ini kali. Ya kan? Cobalah. Kenapa gak berani mereka datang ke pendetanya? Sama-sama lo ibadah di situ. Kenapa? Yang saya bayangkan nanti ya sudah cuma nikah aja di sini. Setelah itu balik ke gerejanya. Bodohnya. Iya. Setelah mungkin selesai masalahnya itu, udah bisa aku bayar kok. Dia pikir tak ada lagi orang yang tulus. Sulit sekali saudara mencari ketulusan. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan sedang menampakkan dirinya di antara kita. Artinya Tuhan sedang menampakkan umatnya yang tulus, yang serupa dan segambar dengan dia. Iya saudara. Dia rela saudara dari dulu nungguin kita. Dia sabar walaupun kita tidak tahu. Sejak dalam kandungan ibu kita, dia pilih kita. Iya saudara. Dia jagain ketika kita lahir saudara. Iya. Bagaimana dia menghibur. Mungkin masa susah dulu orang tua kita. Iya. Dia kuatkan mereka. Supaya kita bertumbuh besar. Dia jagain. Mungkin masa-masa itu banyak sekali tantangan. Karena biasa saja saudara. Orang yang dipilih Tuhan. Kalau saudara, coba saudara perhatikan sejarah orang-orang yang dipilih Tuhan. Lihat kan bagaimana Maria dan Yusuf itu harus mengungsi ke Mesir. Berat saudara. Ketika mau melahirkan itu saudara, tidak ada orang yang menerima dia. Bayangkan. Cari penginapan. Jangan bilang ini ya, jangan bilang ada penginapan tempat. Enggak. Karena dulu memang
seharusnya setiap rumah itu harus memberikan tumpangan. Iya. Apalagi itu musim dingin, saudara. Iya. Seharusnya saudara mereka harus diberikan tumpangan. Lihat bagaimana saudara, ketika Maria dengan kandungannya yang sudah besar itu saudara, sangat berat dituntun oleh suami. Tuhan menguatkan mereka berdua. Ayo. Seperti itulah dia menuntun orang tua kita dulu. Ya. Dia jagain mereka. Dia kuatkan mereka. Sampai kita sebesar ini. Seusia kita sekarang. Iya, dia sabar. Dia tuntun kita. Sampai saudara, ketika kita mendengarkan satu kata ini saja, mungkinkah masih ada yang tulus? Saudara jawab sendiri. Mungkin masih adakah yang murni? Masih adakah yang ingat gambarnya yang sesungguhnya? Semua sudah rusak katanya. Tapi syukur kepada Tuhan. Tuhan menemukan orang-orang ini. Tuhan menemukan saudara di sini. Setelah puluhan tahun, akhirnya Tuhan menemukan engkau. Iya. Di mana engkau berkata, iya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Apakah aku tulus atau tidak? Engkau yang tahu. Tapi terpujilah Tuhan. Kalau kami boleh melihat, Engkau adalah Allah yang sangat tulus hatimu. Terima kasih Tuhan. Ya, mau di mana lagi kita temukan itu? Ketika firman Tuhan ini berkata ketulusan, saudara. Lihatlah. Apa yang diminta Tuhan dari kita? Adakah? Adakah dia maksa-maksa kita untuk menyembah dia, persembahkan korban untuk dia? Enggak. Apakah dia hitung-hitungan dengan korban yang dia berikan untuk kita? Berapa kali kita mengeluh kepada dia? Berapa kali kita bersungut-sungut? Berapa kali kita ingin lari dari proses? Ya, kita berteriak seperti darah Habel kan? Kita nggak tahu. Dia sampai harus menutup mukanya dari melihat penderitaan anaknya. Kan itu kan? Apalagi ketika anaknya itu bilang, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Di mana engkau, Bapak? Kenapa engkau tinggalkan aku? Itulah teriakan Tuhan. Tapi kalau dia mau bilang pada waktu itu, kamu tahu nggak nak? Itulah teriakanku selama ini. Memang melalui engkaulah aku berteriak. Iya. Makanya langsung dia bilang, aku nggak ngerti. Sudah, kepadamu kuserahkan nyawaku. Ya. Seperti itulah dia pimpin umat Tuhan akhir zaman ini, saudara. Seperti itulah dia pimpin kita. Ku berjuang sampai akhirnya. Emang bisa kita? Kalau bukan karena Tuhan. Bisa kita? Mana bisa?
Sehingga ketika ngomong itu saudara, iya mana bisa aku Tuhan. Kau lihat kok, rampungan Tuhan. Tapi Tuhan kami telah melihat kebaikan. Kasih Tuhan. Sekarang kau singkapkan itu Tuhan. Ketika saya bilang kayak gini saudara, sama orang itu, oke, ayo bertobat. Mulailah belajar bertobat, saya bilang. Saya seperti membayangkan dia adalah jemaat saya. Iya. Yang mungkin sudah lama bersama-sama dengan saya. Saya bayangkan seperti itu. Saya seperti membayangkan kalau ada orang yang berdosa di gerejanya, di kampung GKJW itu dulu katanya. Kalau ada orang dari jemaatnya itu yang hamil sebelum menikah itu, mereka semua doa pertobatan. Iya, nangis semua mereka jemaat itu. Iya. Dulu pernah kayak gitu. Belakangan gak ada lagi. Belakangan ada orang yang kayak gitu pindah jadi muslim gitu. Iya. Ayo. Kalau kamu mau memulai pertobatan, saya bilang, nanti dengan dengarkan firman Tuhan bahwa calon, saya bilang, kamu akan melihat Tuhan, saya bilang. Iya, itu yang saya bilang. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya bilang, kamu harus kasihan sama anak. Saya bilang, dia tahu loh semua keputusan yang kamu ambil. Saya bilang, iya, sangat berdampak nanti kepada anakmu. Saya bilang begini. Benar-benar saya lihat itu bagaimana saudara. Bagaimana Tuhan itu, saya lagi sibuk-sibuk kerja di belakang gitu saudara. Ya. Karena saudara, beberapa hari saudara rasanya saudara, wah, dari guru sekolah minggu bilang, wah ini gak bersih semua, gimana ini? Belum lagi yang satu ditulis di pintu toilet itu. Waduh, sampai pakai tulisan saudara. Itu rasanya saya pengen marah. Tapi bagaimana kalau ini Tuhan? Iya loh saudara, saya benar-benar makanya saudara saya, enggak, saya mau bertobat Tuhan. Memang saya tinggal di rumah Tuhan. Saya bukan bos di sini. Iya. Karena sibuknya kemarin selama berapa bulan ini saudara ya. Di situ saudara saya bilang gini, iya Tuhan, aku pun mau belajar bertobat. Aku pun mau belajar benar-benar Tuhan. Iya. Ketika melihat anak itu saudara. Karena saya tahu saudara, dengan berbagai macam cara. Kan ini deh ceritanya. Iya, kita nggak tahu saudara, kita nggak tahu kita sombong, kita nggak tahu kita rusak, nggak tahu kita, percayalah. Kalau ada yang tahu, merasa dirinya tahu semua ini, udahlah. Berarti emang kan kamu nggak perlu Tuhan kan? Kalau sudah tahu semua, kalau sudah bisa ini, wah, udahlah nggak ada lagi kamu di sini. Udah di sorga lah kamu.
Tapi kalau Tuhan tunjukkan siapa diri kita, kalau kita bisa melihat bagaimana Tuhan hancurkan diri kita, itu namanya orang yang mencari Tuhan, mencari kebenaran. Kalau kita bisa menemukan kedalaman, waktu kita bilang, ku berjuang. Orang yang berjuang itu berat. Kalau anteng-anteng aja mana bisa kita nyanyikan ku berjuang. Gak ada bisa. Ya. Berjuang dari hari ke hari. Berjuang untuk hidup. Hidup kekal loh saudara. Hidup 60 tahun aja sudah mau mati. Coba mau masuk kekekalan. 60 tahun aja gak lulus. Mau kekal gitu. Mau kekal. Kalau kehidupan kita setiap hari tidak haus dan lapar akan Tuhan, mau masuk kita kekekalan? Lancang sekali. Mau bilang, oh Tuhan datanglah jemputlah kami, lancang kali. Betul nggak? Kita mau masuk hidup selama-lamanya. Terus kita nggak punya hidup, nggak punya bekal, nggak punya minyak. Gak punya minyak kita. Mau masuk hidup yang kekal. Oh, pikiran kekekalan. Macam mana pikiran kekekalan, saudara? Macam mana kalau kita tidak melihat, tidak mengalami ku berjuang. Kalau kita nggak melihat bagaimana Tuhan menunjukkan setiap hari dirinya kepada kita. Bagaimana dia bongkar kita, bagaimana dia rasanya kita dipukul. Lalu kita dipeluk lagi. Iya. Kita nggak mengerti, didiamin sama dia. Lalu kita panggil lagi, Tuhan. Dia datang lagi, saudara. Ya. Tidak peduli berapa banyak orang yang duduk di sini, setiap orang memiliki pengalaman dan perasaan yang berbeda terhadap toleransi, kesabaran, dan keindahan Tuhan. Benar kan, saudara? Semua kita kan memiliki pengalaman yang berbeda. Iya. Saya ceritakan dari versi saya. Saudara bisa ceritakan dari versi saudara. Iya. Saudara bisa kayak gini. Ketika saya cerita, anggaplah itu adalah cerita saudara juga. Iya. Iya. Karena dari situlah kita melihat keindahan Tuhan. Kebesaran Tuhan. Pengalaman-pengalaman tentang Tuhan ini dan perasaan-perasaan atau persepsi akan Tuhan ini. Singkatnya, semua hal yang positif ini berasal dari Tuhan. Makanya kita selalu sebut Tuhan menampakkan diri. Iya. Dan bila kita mulai melihat keluar, saudara, kita lihat dari luar, dari jendelanya bahtera itu, saudara, kita akan lihat betapa binasa orang yang mengandalkan kekuatannya. Iya. Orang yang tidak belajar mencari kebenaran. Orang yang tidak belajar sabar duduk di kaki Tuhan. Sabar baca firman. Sabar. Bukan sekilas, bukan tugas. Sabar terus, saudara. Coba berapa lama, saudara?
Apa nggak berat? Bangun pagi misalnya besok suruh harus kerja lagi, apa nggak berat? Berat lah. Saya tahu berat. Tapi aku sabar. Iya. Karena kau percaya. Tuhanlah yang memberikan engkau kekuatan setiap hari. Tuhan yang memberikan engkau kesehatan. Tuhan yang memberikan engkau semangat. Lagi keadaan gimana? Bagaimana kabarmu? Lalu engkau harus mengucapkan kabar sehat. Berkat melimpah. Iya kan? Suka sih. Yes. Gimana saudara? Apa kabarmu hari ini? Waduh, berat rasanya Pak. Tapi engkau harus menyangkali dirimu. Kabar baik. Kabar sehat. Yes. Iya saudara. Engkau simpan semua. Engkau belajar melupakan penderitaanmu. Engkau belajar memandang Tuhan. Memandang kebaikan Tuhan. Belajar percaya Tuhan kendalikan sesuatu, segala sesuatu. Iya. Saya telepon ibu kosnya Kesia. Shalom Bu. Oh, ya assalamualaikum. Selamat sore Bu. Oh iya, assalamualaikum Pak. Apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah katanya gitu. Terus saya bilang, 2-3 hari ini saya cicil ya Bu. Oh iya Pak. Kesianya lagi masih di rumah neneknya ya. Iya Bu. Iya masih tanggal 18 katanya itu. Saudara lihat cara Tuhan saudara. Iya. Tuhan berikan kemurahan. Dia kendalikan segala sesuatu. Iya. Hebat sekali. Keren sekali Tuhan. Saya bilang sama Yabes, Bes, kerjaan kita besok ini gak kayak kemarin ya. Ini jelas ini. Kali ini jelas Bes. Iya Tuhan. Saudara, Tuhan itu hebat saudara. Iya. Dia latih kita saudara. Untuk memasuki hidup yang kekal itu saudara. Dia latih. Setiap hari. Kiranya saudara kita ingat setiap kata-kata yang kita dengarkan hari ini saudara. Teruslah bersemangat mencari Tuhan. Teruslah sabar dulu di kaki Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Sungguh nyata Engkau di antara kami. Terpujilah Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau beristirahat. Kami beristirahat di hadirat-Mu. Supaya kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Ayo Kak Kesia.